Perkenalkan, nama saya Melani Sitaula, mahasiswa dari Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, Fakultas Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang filsafat timur. Jadi, filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Sedangkan filsafat Tiongkok dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang lain dengan yang satunya lagi. Misalnya, Buddhisme berakar dari Hinduisme, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat, akan tetapi secara umum lebih dikenal jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Di dalam studi postkolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran Barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat Barat, misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai mana yang lebih baik sebab masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi khazanah filsafat secara luas. Ada juga beberapa filsafat yang berpengaruh besar dalam filsafat Timur, yaitu filsafat Hindu, filsafat Buddha, filsafat Taoisme, dan Konfusianisme. Selanjutnya, inti dari filsafat Timur. Filsafat Timur adalah harmoni, ketenangan, dan kedamaian hati. Kehidupan hendaknya dijalani dengan sederhana, tenang, melaraskan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, inti filsafat Hindu. Filsafat tentang dunia ini ada yang memberikan ulasan bahwa dunia ini maya atau bayangan saja. Di lain pihak menyebutkan dunia ini betul-betul ada, bukan palsu sebab diciptakan oleh Tuhan dari dirinya sendiri. Selanjutnya, inti dari filsafat Taoisme. Di dalam ada banyak hal yang tidak setara, tapi hidup berdampingan dalam harmoni. Ketidaksetaraan tidak harus menjadi masalah, kecuali itu adalah hasil buatan manusia dan yang buruk dan mengacaukan sistem sosial. Kita tidak boleh memaksakan kesetaraan buatan manusia, sebaliknya keanekaragaman harus diperbolehkan dalam sistem politik, sistem ekonomi, sistem edukasi, budaya, agama, bahasa, dan tingkat kekayaan. Selanjutnya, inti dari filsafat Buddha. Filsafat Buddha mengacu pada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Semasa hidupnya, Buddha Gautama secara personal tidak pernah mendokumentasikan apa yang dia ajarkan dalam bentuk tulisan, sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca kematian beliau. Selanjutnya, inti dari filsafat Konfusianisme yaitu adalah bahwa aturan dan ritual diperlukan untuk memperbaiki degenerasi seseorang. Keyakinan inti dari Taoisme adalah bahwa ada harmoni alami antara langit dan bumi yang tidak dapat ditemukan oleh siapa-siapa. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.